Shalom teman-teman semua, selamat datang lagi di ibadah PRMI dan Bibi hari ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Amin. Mari kita angkat pujian pertama kita, Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk beribadah hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian yang kedua kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan
Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengambil sebuah tema yang akan saya bagikan untuk kita semua adalah cuekin Tuhan, diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Sebelum kita sama-sama mulai perenungan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika Engkau hari ini masih mengizinkan kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami ya Bapa, kami rindu untuk boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan yang menolong supaya setiap kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik dan berdisiplin di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, siapa di sini yang pernah punya pengalaman dicuekin? Entah itu kamu dicuekin sama teman kamu, tanpa kamu tahu kesalahanmu apa, kamu chat nggak pernah dibalas, kamu telepon nggak pernah mau diangkat, bahkan kamu juga ketika bertegur, sapa, kamu lihat dia buang muka, ya, kamu tanya dia nggak mau jawab, atau dia selalu menghindar, ya, atau mungkin bukan dicuekin teman. Siapa di sini yang pernah dicuekin sama misalnya saudara, entah itu koko atau dede kamu, ya, siapa yang pernah? Tentu mungkin beberapa dari antara kita pernah punya pengalaman yang demikian. Saya juga pernah ya, tiba-tiba dicuekin sama orang. Saya nggak tahu salah saya di mana, salah saya apa, tapi saya chat nggak pernah dibales, di read doang ya. Mungkin kamu pernah juga dicuekin sama cowok atau cewek yang kamu suka. Nah itu damage-nya luar biasa ya kalau dicuekin sama cowok atau cewek yang kita lagi suka gitu ya. Tadinya dia aktif balas chat kita gitu ya. Tadinya dia selalu merespon, fast respon gitu ya. Kita kirim 12.57 juga dia udah balas.
Nah, kita adalah manusia-manusia yang pernah punya pengalaman dicuekin, tapi kita sama-sama sepakat ya, nggak ada yang suka dicuekin ya. Nggak ada di antara kamu yang mendengarkan hari ini suka kalau dicuekin. Entah itu dicuekin orang tua, atau dicuekin gebetan, atau dicuekin teman, kita semua sepakat bahwa kita nggak suka yang namanya dicuekin. Nggak ada kan di antara kamu yang hobinya apa? Hobinya dicuekin, contoh, saya suka dikacangin gitu, kacangin saya, enggak ya. Kita semua nggak suka dicuekin. Nah, tetapi ketika kita semua nggak suka dicuekin, ternyata kita tuh punya potensi di dalam diri kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang cuek ya. Kita nggak suka nih dicuekin sama orang lain, tapi kita punya potensi untuk cuekin orang lain. Nah, ternyata sikap cuek ini ada di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia nggak perlu diajarin mereka bisa cuekin orang ya. Jadi sikap cuek ini juga ternyata bisa ada dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus ya. Sikap cuek bisa ada dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang sukanya cuekin Tuhan ya. Cuekin Tuhan itu kayak gimana sih? Yang pertama, dengar firman tapi nggak mau lakuin. Hari ini dengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu, tapi boro-boro mau mengasihi ya, kamu kerjanya berantem terus, atau gosipin orang terus, fitnah orang terus ya, itu namanya kamu dengar firman Tuhan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan. Ini salah satu bentuk sikap cuek sama Tuhan. Lalu yang kedua adalah ikut kebaktian ogah. Aduh, contoh saya kebaktian on-site aja saya nggak mau datang. Apalagi kebaktian online. Ini salah satu bentuk kamu sedang cuek sama Tuhan ya, atau cuek dengan kehidupan kerohanian kamu. Lalu saat teduh nggak pernah. Lalu juga doa kalau mau makan dan tidur aja. Ternyata ada orang-orang Kristen yang demikian gitu ya. Dia mengaku Kristen tapi nggak punya relasi dengan Tuhan. Nggak mau saat teduh. Nggak mau baca Alkitab. Nggak mau berdoa. Berdoa ya kalau mau makan aja deh. Tiap lihat nasi doa, lihat warung nasi pun akhirnya jadi berdoa gitu ya. Karena kebiasaan ini bukan lahir dari kerinduan kamu pengen ngobrol sama Tuhan, tapi karena kebiasaan gitu ya, saya tiap lihat nasi pengennya doa gitu ya. Itu kebiasaan, bukan karena kamu rindu untuk ngobrol sama Tuhan. Nah, orang-orang Kristen yang dengar firman tapi nggak mau lakuin, ikut kebaktian ogah, saat teduh nggak pernah, doa kalau mau makan dan tidur aja, ini adalah perilaku-perilaku orang Kristen yang cuek sama Tuhannya, yang mengabaikan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Ya, ayo sekarang siapa yang seperti ini sikapnya? Siapa yang ikut kebaktian ogah? Siapa yang mau dengar firman tapi nggak mau lakuin? Siapa yang nggak pernah saat teduh? Siapa yang jarang berdoa? Nah, ini perlu bertobat ini ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Saya baca ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, teman-teman, ayat ini membuat kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah carilah wajah Tuhan selalu, artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa sih nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan? Contoh sekarang saya jauh dari Tuhan aja saya kuat kok, saya strong ya. Saya nggak terjadi apa-apa kok, saya nggak mati, nggak apa-apa tuh saya jauh dari Tuhan. Saya nggak ibadah, saya tetap sehat. Saya nggak baca firman Tuhan, saya tetap sehat. Saya nggak berdoa, saya tetap sehat kok. Nggak apa-apa kok saya jauh dari Tuhan. Nah teman-teman, hidup yang paling menakutkan adalah hidup yang jauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan hidup yang menakutkan adalah hidup yang jauh dari Tuhan? Karena ketika kamu jauh dari Tuhan, tidak ada pengharapan, tidak ada yang namanya jaminan. Pengharapan akan apa dan jaminan akan apa? Satu, pengharapan akan hidup kekal. Tentu kalau ditanya siapa di sini yang mau masuk surga, pasti semua angkat tangan gitu ya, saya mau masuk surga. Tetapi kamu jauh dari Tuhan, nggak ada pengharapan untuk masuk ke surga ketika kamu hidup jauh dari Tuhan atau kamu selalu mengabaikan Tuhan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Tidak ada harapan untuk masuk ke surga jika kamu hidup jauh dari Tuhan. Dan tidak ada jaminan bahwa kamu akan merasakan hidup kekal jika kamu berada jauh dari Tuhan.
Nah, untuk kamu yang sekarang masih suka cuekin Tuhan, ada satu ayat yang saya harap kita sama-sama belajar daripadanya, yaitu Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, teman-teman, ayat ini bukan berarti membenarkan kalian ketika kalian tidak mencari Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa kehidupan manusia dulu sebelum percaya kepada Tuhan, mereka sama sekali tidak mencari Tuhan. Contoh, Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, apakah mereka mencari Tuhan? Mereka tidak mencari Tuhan. Kita sama-sama tahu yang mencari adalah Tuhan. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Nah, demikian juga sekarang Tuhan mencari kamu dan saya. Makanya hari ini kamu bisa mengaku kamu adalah orang Kristen, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu karena Tuhan lebih dahulu mencari kamu. Tuhan lebih dahulu memberikan pengharapan dan jaminan hidup bagi kamu. Maka sekarang kalau kamu jauh-jauh dari Tuhan, hidupmu itu adalah hidup yang tidak memiliki pengharapan akan hidup kekal. Nah, jadi carilah wajah Tuhan selalu, artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah ingat, carilah wajah Tuhan selalu, artinya Tuhan selalu ada untuk kamu temui, kapanpun, dimanapun kamu mau. Teman-teman, kalau misalnya kalian pergi berobat ke dokter gitu ya, atau pergi ke rumah sakit, biasanya kita selalu ambil nomor antrian terlebih dahulu gitu ya. Misalnya nomor antrian yang kamu dapat adalah seperti nomor di gambar ini, 56 ya. Dan ternyata di papan itu masih sampai nomor 30. Kamu harus menunggu sekitar 20 nomor lagi gitu ya. Capek nggak sih nunggu? Ya kadang kita saking beteknya kalau nunggu, udahlah besok aja berobatnya, saya datang lebih pagi aja, biar nomor antriannya nggak terlalu lama. Atau juga mungkin ada di antara kamu yang cukup sabar untuk menunggu gitu ya. Nah, biasanya kita ngambil nomor antrian untuk bertemu dengan dokter, menyatakan sakit kita apa, menanyakan bagaimana obatnya, yang seperti itu ya. Kita bertemu untuk konsultasi harus pakai nomor antrian, harus kita tunggu dulu. Tapi kalau kamu mau bertemu dengan Tuhan, kamu mau ngobrol dengan Tuhan, pakai nomor antrian enggak? Tentu enggak gitu. Kalau kamu mau ngobrol sama Tuhan, kamu enggak perlu nomor antrian, kamu hanya tinggal berdoa. Ini adalah cara yang sangat mudah, tetapi sangat enggan, sangat tidak mau dilakukan oleh orang-orang percaya. Seringkali orang percaya tahu Tuhan selalu bisa ditemui, tapi mereka tidak mau menemui Tuhan. Tidak ada nomor antrian untuk menemui Tuhan. Kata selalu itu menunjukkan kita bisa datang sama Tuhan kapan aja, ya, nggak terbatas waktu. Tadi dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan carilah Tuhan dan wajahnya selalu. Bukan dikatakan carilah Tuhan dan wajahnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Enggak dibilang demikian. Yang dibilang adalah kata selalu. Selalu berarti tidak terbatas oleh waktu. Kapan aja kamu mau berdoa, itu boleh. Ya. Enggak ada orang yang bilang, oh orang Kristen doanya cuma hari Minggu. Enggak. Orang Kristen bisa berdoa senantiasa. Tapi pertanyaannya, mau nggak orang Kristen berdoa senantiasa? Kamu jadi orang Kristen yang seperti apa? Yang selalu menemui Tuhan atau yang cuek sama Tuhan dan tidak mau menemui Tuhan? Hari ini kita belajar, jadilah orang Kristen yang selalu mau datang ke hadapan Tuhan dan selalu mau berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Lalu yang ketiga, carilah wajah Tuhan selalu, artinya jangan hanya cari Tuhan sesekali. Nah teman-teman, pernah nggak punya teman yang hanya datang ke kamu pas ada maunya doang? Pasti pernah. Nah kayak misalnya pas mau ujian mate, baru dia akrab sekali ke kamu. Tadinya ngomong aja nggak pernah, tadinya main bareng aja nggak pernah, tapi pas mau ujian mate, tiba-tiba dia cari kamu, dia kasih kamu perhatian, dia selalu temani kamu, bahkan kamu mau ke toilet pun dia temani, biasanya nggak pernah, ya. Lalu kamu mulai merasa, kenapa nih orang tiba-tiba akrab sama gue? Dan ternyata kamu tahu ya,
Dia akrab sama kamu karena mau ujian mate. Setelah selesai ujian mate, dia kembali ke habitatnya. Maksudnya dia kembali ke sikap awalnya gitu ya. Dia nggak mau akrab sama kamu, dia nggak mau temani kamu, dia tidak beri kamu perhatian. Dia hanya cari kamu ketika dia ada butuhnya. Kesel nggak sih kalau ketemu orang kayak gitu? Pasti kesel ya. Kita ngerasa dimanfaatin gitu. Kita ngerasa, alah nih memang temen kalau ada maunya doang gitu ya. Giliran susah cari saya, giliran senang cari yang lain gitu ya. Nah, kita kesel kalau digituin sama orang yang datang ke kita sesekali kalau ada maunya. Nah, sekarang kita sama Tuhan gimana sikapnya? Apakah kamu hanya cari Tuhan kalau mau ujian doang? Tuhan, besok saya mau ujian biologi, saya lupa belajar, tolong Tuhan berikan saya jawaban. Apakah kamu datang sama Tuhan hanya untuk meminta pertolongan aja? Ketika kamu susah, baru kamu datang sama Tuhan. Ketika kamu senang, boro-boro ingat Tuhan, lupa malah. Ingatnya sama dosa-dosa terus, dosa-dosa yang kamu suka gitu ya. Nah teman-teman, carilah wajah Tuhan selalu, itu artinya jangan cari Tuhan hanya sesekali. Banyak orang Kristen cari Tuhan sesekali. Kalau ada masalah, kalau mau ujian, kalau nilai rapot merah, takut dimarahin, maka saya berdoa dulu biar orang tua saya nggak marah. Ya, banyak orang Kristen yang kayak gitu. Di antara kita ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, mari sama-sama kita berubah ya. Jangan hanya cari Tuhan sesekali. Cari Tuhan sesekali artinya kita hanya butuh Tuhan sesekali. Artinya kamu hanya butuh Tuhan pas mau ujian. Kamu butuh Tuhan hanya pas ada masalah. Padahal harusnya kita butuh Tuhan senantiasa. Cari Tuhan sesekali artinya ada saat di mana kita tidak menginginkan Dia dalam hidup kita. Kita hanya pengen Tuhan ada dalam hidup kita waktu kita lagi patah hati. Kita hanya pengen Tuhan ada dalam hidup kita waktu kita ngerasa galau, kecewa, sakit hati. Kita nggak mau Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah, ini adalah orang-orang Kristen yang cuek sama Tuhan, ya. Dia hanya mencari Tuhan sesekali. Kita jangan jadi orang Kristen yang demikian. Carilah Tuhan senantiasa, carilah wajahnya selalu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi orang Kristen yang tidak jauh dari Tuhan, menjadi orang Kristen yang selalu mau menemui Tuhan di dalam doa, dan menjadi orang Kristen yang tidak hanya datang kepada Tuhan sesekali. Tuhan, didiklah kami menjadi orang Kristen yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, saya ingin mengumumkan satu hal untuk kita semua. Hal ini sangat penting karena apa? Hal ini berkaitan dengan kegiatan remaja ya atau kegiatan ibadah di Boys Brigade kita. Teman-teman, di semester kemarin kita sudah melakukan pemilihan ketua PRMI ya, ketua ibadah. Tetapi karena satu dan lain hal, dengan sangat terpaksa, ketua PRMI harus dicopotkan jabatannya dan diganti dengan saudara Amadeus Moses. Saya harap ketika kamu dipercayakan pelayanan atau kamu menjabat sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip pengurus di dalam PRMI, kamu bisa mempertahankan prestasimu, kamu bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kamu, terutama bagi seluruh anggota Boys Brigade, karena pemimpin yang dicontoh adalah sikap dan karakternya. Jika kamu menjadi pemimpin yang sikap dan karakternya tidak bisa diteladani, maka dengan terpaksa jabatan sebagai ketua itu harus dipindahkan, ya. Jadi saya bersama-sama dengan officer lainnya sudah mengambil satu kesimpulan, satu kesepakatan bahwa ketua PRMI bukan lagi saudara Vico Lores, melainkan saudara Amadeus Moses. Selamat telah menjadi ketua PRMI dan saya harap kamu bisa menjadi teladan bagi teman-temanmu, mempertahankan nilaimu, mempertahankan juga prestasimu, jangan memberi contoh yang tidak baik, karena ketika kamu bersikap tidak baik,
bisa jadi sikapmu akan ditiru oleh teman-teman di Boys Brigade. Jadi itu aja yang bisa saya umumkan hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus boleh mengubahkan sikap kita semua supaya kita terus-menerus bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.